RT, ada RW, kemudian ada PKK, ya. Kemudian ada Karang Taruna, ada pos pelayanan terpadu atau posyandu, dan LPM, kalau dulu disebutnya LKMD. Berdasarkan terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 tadi, jadi ini adalah dasar-dasar hukum yang dipergunakan dalam hal untuk lembaga kemasyarakatan di desa. Nah, terkait dengan posyandu, nah, yang kita pahami adalah posyandu merupakan salah satu yang ada di belanja desa itu masuk dalam pelaksanaan pembangunan desa, di mana ada subbidang kesehatan. Kemudian juga ada dimasukkan dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa, nggih, terutama untuk peningkatan kapasitas aparatur desa, serta nanti ada kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga. Ini sejarah perkembangan posyandu ya. Posyandu itu sudah ada di tahun 1984 hingga sampai 2018 sehingga munculnya tadi adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan Permendagri nomor 18 tahun 2018 di mana posyandu adalah salah satu dari 6 lembaga kemasyarakatan desa yang menjadi mitra pemerintah desa. Nah, ini terkait dengan perannya, nggih. Jadi kita harus memahami dulu makna dari pasal 94 di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, di mana ada 2 peran, yaitu peran lembaga kemasyarakatan desa dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa. Peran lembaga kemasyarakatan desa adalah sebagai wadah aspirasi atau partisipasi masyarakat dan penyalur aspirasi masyarakat dalam berbagai aspek, serta sebagai mitra dari pemerintah desa. Kemudian ada fungsinya, yaitu ada 4 fungsinya, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan. Kemudian makna dari pasal 114 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 juga ada yang namanya pembinaan dan fasilitasi provinsi, di mana yang nanti akan diturunkan sampai ke Perdes dan Perwakot, di Iya mana kok cilik ya, Bu? untuk Permendagri nomor 20 tahun 2018 yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa, ini yang akan mengatur terkait kegiatan posyandu yang ada di desa. Kemudian Permendagri nomor 130 tahun 2018 yang mengatur kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Ini yang mengatur terkait dengan nantinya kegiatan yang ada posyandu di kelurahan. Ini, nah, struktur kerja di desa yaitu di mana lembaga kemasyarakatan desa, salah satunya posyandu, memiliki fungsi yang pertama adalah menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat, bagaimana mereka menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, meningkatkan kualitas serta mempercepat pelayanan yang ada di desa kepada masyarakat, menumbuhkan dan mengembangkan gotong royong masyarakat yang sudah mulai pudar pada era ini, dan keenam yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarga serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan yang ini berfungsi dalam mengusulkan program dan kegiatan kepada pemerintah desa. Jadi fungsinya adalah membantu mengusulkan program dan kegiatan kepada pemerintah desa karena sebagai mitra dari desa sendiri. Posyandu adalah sebagai salah satu bentuk lembaga kemasyarakatan desa yang dulunya adalah bersumber daya masyarakat atau dulu dikenal dengan UKBM. Tetapi sejak munculnya Permendagri nomor 18 tahun 2018, Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa dikelola dan diselenggarakan dari oleh untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan AKI dan AKP. Ini salah satu tujuan umumnya yaitu menjadi acuan bagi pemangku kepentingan terkait dan tenaga pemberi pelayanan dalam pelaksanaan upaya kesehatan di posyandu dalam adaptasi kebiasaan baru. Kalau yang sekarang kan integrasi layanan primer. Kemudian tujuan khususnya ini ada 7, terlaksananya pelayanan gizi. Jadi di posyandu itu tidak hanya melayani timbang dan lain sebagainya, hanya mengurusi timbang, kemudian hanya vitamin dan seperti itu saja. Tetapi tujuannya adalah terlaksananya pelayanan gizi di posyandu. Kemudian yang kedua, terlaksananya pemantauan kehamilan, nifas, konseling, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak atau DDTK, deteksi dini tumbuh kembang,
remaja, dan lanjut usia di posyandu. Kemudian terlaksananya pelayanan imunisasi dan KB, bagaimana perilaku hidup sehat di posyandu itu diterapkan, dan terlaksananya pengembangan upaya kesehatan seperti kesehatan remaja, lanjut usia, dan lain sebagainya. Yang sekarang dikenal dengan integrasi layanan primer, yaitu sesuai dengan siklus kehidupan. Dan terlaksananya surveillance kesehatan berbasis masyarakat di posyandu, yang biasanya sering panjenengan lakukan, yaitu contohnya adalah PSN, dan lain sebagainya. Nah, terjadinya perubahan dari Permendagri nomor 54 tahun 2007 menjadi Permendagri nomor 18 tahun 2018, di mana dulu ada namanya Pokja Posyandu ya, berjenjang sampai dengan pusat. Namun dengan adanya Permendagri nomor 18 tahun 2018, Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa, di mana pembentukannya dibentuk melalui peraturan desa. Untuk kepengurusan posyandu harus ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Oke. Kemudian tugasnya apa? Sebagai mitra pemerintah desa. Ya, kalau dulu tugasnya hanya mengelola kegiatan posyandu, tetapi sekarang mitra atau sebagai lembaga kemasyarakatan desa. Jadi kader posyandu juga sebagai anggota lembaga kemasyarakatan desa. Oke. PKK sebagai lembaga kemasyarakatan desa tetap melakukan 10 program pokok PKK. Jadi saling terintegrasi, sinergi dan koordinasinya tetap harus dilakukan dengan PKK. Oke. Apa tugas dari posyandu? Tugas dari posyandu ada 3. Yang pertama adalah bagaimana peran posyandu terlibat dalam penyusunan musyawarah, ya musyawarah penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Yang kedua adalah bagaimana memfasilitasi pemberdayaan masyarakat yang ada di desa ataupun kelurahan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan pelayanan kesehatan yang ada di masyarakat. Apa itu terlibat dalam musyawarah penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan? Dalam hal ini, bagaimana posyandu atau kader-kader tersebut mampu mengenali potensi yang ada di desa. Pengenalannya bisa melalui sketsa desa, kalender musim, maupun bagan kelembagaan. Yang itu nantinya bisa digunakan sebagai perencanaan pembangunan desa. Kemudian dari hal tersebut bisa digunakan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Jadi pelaksanaan pembangunan desa ini didasarkan pada prioritas yang sudah didapatkan, ya. Jadi disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Dan jangan lupa perlu adanya perlakuan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan posyandu tersebut. Kemudian fasilitasi pemberdayaan masyarakat. Apa sih fasilitasi pemberdayaan masyarakat? Ada 7 yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pengenalan kondisi desa atau kelurahan. Nah, dalam hal ini pengenalan kondisi desa atau kelurahan ini dapat dilihat dari sketsa desa, kalender musim, dan bagan kelembagaan yang sudah panjenengan mungkin dapatkan materi di sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah survei mawas diri, yang ini biasanya berkolaborasi dengan puskesmas, Bapak Ibu, yang biasanya dilakukan di akhir tahun bulan Oktober ataupun November Desember. Ya, dilakukan 1 tahun 1 kali. Kemudian ada juga musyawarah masyarakat desa atau kelurahan. Kemudian ada perencanaan partisipatif, dalam hal ini bagaimana suatu perencanaan yang ada di desa itu harus tidak adanya ketimpangan antara misalkan kaum disabilitas, kaum perempuan dan lain sebagainya. Semuanya terlibat dalam hal ini. Kemudian pelaksanaan kegiatannya, pembinaan kelestarian dan pengintegrasian program. Jadi seluruh program yang ada di Posyandu itu harus sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat, bukan atas dasar misalkan berdasarkan dari Bu Bidan atau dari tenaga kesehatan, tidak, tetapi harus berdasarkan pada permasalahan atau dari kondisi desa tadi, baik itu kondisi dari sketsa desa, kalender musim maupun dari bagan kelembagaan. Kemudian yang ketiga fungsinya adalah membantu pelayanan kepada masyarakat, yang biasanya Bapak Ibu dari kader Posyandu sudah dilakukan, pendampingan kepada kesehatan ibu dan anak, pendampingan peningkatan gizi, kemudian pendampingan keluarga sehat, gitu, pendampingan penanggulangan diare,
imunisasi, dan kegiatan-kegiatan lain pendampingan yang sesuai dengan masa kini gitu nggih. Semuanya tetap didampingi sesuai dengan siklus kehidupan, mulai dari kehamilan sampai nanti lansia. Nah, ini yang terbaru nggih. Posyandu sebagai mitra pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan. Kalau dulu kan hanya beberapa saja yang dilakukan, tetapi sekarang posyandu sebagai mitra pemerintah desa harus melakukan fungsi empat-empatnya, pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan. Di mana posyandu sebagai kewenangan lokal berskala desa merupakan bagian penting dari implementasi otonomi desa. Jadi sekarang kalau dulu posyandu itu hanya sebagai objek, tetapi sekarang sebagai subjek pembangunan yang ada di desa. Nah, ini yang biasanya ditanyakan oleh beberapa Bapak Ibu nih, kader, di mana kepengurusan posyandu harus mengacu pada Permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa, di mana terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan yang ada di sana. Di mana pengurus tersebut ditetapkan oleh kepala desa dengan masa jabatan 5 tahun dan diperpanjang 2 kali berturut-turut atau tidak. Pengurus atau kader posyandu dilarang merangkap jabatan LKD lain dan dilarang menjadi anggota partai politik. Ini maksudnya dilarang menjadi misalkan anggota dari RT, RW, LKD, ataupun LPM, gitu nggih. Seperti itu. Kemudian kader posyandu jumlahnya tidak mengikat, sekurang-kurangnya 5 atau lebih sesuai dengan kebutuhan wilayah setempat. Kalau di Kabupaten Lumajang berjumlah 7 orang. Yang penting adalah sekurang-kurangnya 5 orang atau lebih. Ini nggih, kalau di desa ada struktur yang namanya Pokjanal dan Pokja, posyandu dari pusat sampai dengan desa. Kalau di pusat namanya Pokjanal Posyandu Pusat, di mana itu keputusannya ada di Menteri Dalam Negeri, kemudian Pokjanal Posyandu Provinsi ada pada gubernur, Pokjanal Posyandu Kabupaten atau Kota ada bupati atau wali kota, Pokjanal Posyandu Kecamatan adalah camat, dan Pokja Posyandu Desa atau kelurahan adalah kepala desa atau lurah. Keterkaitan posyandu dengan PKK ini saling berkaitan, sinergi, sama-sama bersinergi karena sebagai lembaga kemasyarakatan desa berdampingan, yaitu pendampingan terkait kesehatan ibu dan anak, pendampingan NKKBS atau norma keluarga kecil bahagia atau BKKBN kalau sekarang ya, kemudian pendampingan imunisasi, gizi dan lain sebagainya. Jadi makanya biasanya saling beririsan, sinergi, sinkronisasi seperti itu. Struktur posyandu ini terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang sesuai kebutuhan tadi, sesuai dengan Permendagri nomor 18 tahun 2018. Kalau struktur kelembagaan Pokja, jadi ini yang mengawasi atau yang membina posyandu ya di desa, itu harus ada pembina, ketua, sekretaris, dan anggota bidang. Anggota bidang terdiri dari pelayanan, berarti yang mengurusi terkait pelayanan-pelayanan yang ada di posyandu, informasi posyandu atau sistem informasi posyandu, dan bagaimana terkait kelembagaannya. Ini kedudukan posyandu, nggih. Jadi kedudukan posyandu itu adalah kedudukan terhadap pemerintah desa, terhadap Pokjanya, terhadap UKBN, dan terhadap forum peduli kesehatan yang ada di kecamatan atau KMPK. Bagaimana supaya posyandu itu dapat berjalan dengan baik di desa? Nah, ini perlu kepedulian pemerintah desa, nggih. Jadi pemerintah desa itu punya andil peran penting dalam peningkatan posyandu. Maju tidaknya posyandu tergantung dari kepedulian pemerintah desa. Kemudian organisasi, dalam hal ini berarti pengurusnya. Pengurus dari posyandu itu bagaimana di dalamnya, solid atau tidak. Kemudian bagaimana pokjanya, pokjanalnya bekerja dalam membina posyandu-posyandu yang ada di wilayahnya.
Kemudian SDM-nya, berarti kadernya, bagaimana peningkatannya, di mana di tahun ini sudah ada namanya integrasi layanan primer, di mana kader perlu memiliki 25 kompetensi kader. Ya, dalam hal ini nanti apabila sudah memenuhi 25 kompetensi kader, nanti kader itu akan mendapatkan lencana dan nanti sebagai apresiasi bisa akan diundang ke Jakarta, gitu, Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana perencanaan program. Ini yang penting, gitu. Jadi perencanaan program itu penting dalam kemajuan posyandu. Jadi tidak asal-asalan, tidak terkadang dalam perencanaan program itu tidak sesuai dengan permasalahan yang ada, disamakan dengan tahun-tahun sebelumnya. Padahal misalkan jumlah angka pernikahan anaknya tinggi. Nah, itu tidak ada kegiatan yang menunjang hal tersebut. Atau balita gizi kurangnya banyak. Tetapi tidak ada kegiatan yang menunjang hal tersebut. Kemudian dukungan anggaran juga penting dalam ini. Dukungan anggaran tidak hanya dari pemerintah desa, swadaya masyarakat, himpitan, kemudian dari peran pihak ketiga atau swasta. Dalam hal ini CSR. Itu juga penting dalam hal penguatan posyandu. Ini salah satu contoh dari kegiatan pernikahan usia anak. Ini salah satu contohnya. Nah, kemudian bentuk kegiatan-kegiatan yang mungkin harus dilakukan di posyandu adalah bagaimana penguatan peran posyandu remaja dalam proses pembinaan atau pendampingan dan pembinaan calon pengantin. Nah, ini memang sekarang ini sudah ada di integrasi layanan primer di mana semua siklus kehidupan dilakukan oleh posyandu. Kemudian yang kedua adalah penguatan fungsi dan peran KA kepada calon pengantin untuk membentuk keluarga yang sehat dari fisik maupun emosional. Kemudian yang ketiga, bagaimana kader perlu ditingkatkan dalam melaksanakan edukasi dan penyuluhan kepada kelompok rentan ya, terhadap masalah-masalah sosial prioritas tadi. Salah satunya pernikahan anak dan lain sebagainya, stunting dan lain sebagainya tadi. Kemudian yang keempat adalah menyusun turunan regulasi yang mengatur perkawinan anak, khususnya di tatanan paling bawah, contohnya desa. Berarti peraturan-peraturan desa yang mendukung terkait hal tersebut, misalkan pencegahan perkawinan anak dan lain sebagainya. Kemudian memfungsikan kembali revitalisasi posyandu dari pembinaan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas posyandu maupun kadernya. Nah, DPMD sendiri memang selama tahun 2021 dan 2022 memang memiliki keterbatasan untuk melakukan pembinaan. Tidak seperti di tahun 2020 yang kami bisa menyapa Bapak Ibu semuanya di 21 kecamatan. Karena memang pada saat tahun 2021-2022 masa COVID, nggih, Bapak Ibu, jadi memang kegiatan dibatasi, jadi kita tidak bisa melakukan pembinaan. Tetapi di tahun 2023 dan 2024 kami sudah mulai memfungsikan kembali bagaimana posyandu dapat diberlakukan kembali sesuai dengan fungsinya, yaitu pembinaan, pendampingan, dan peningkatan kapasitasnya. Nah, ini nggih, terkait dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa tadi, apa-apa saja yang terkait dengan di kegiatan posyandu. Ada penyelenggaraan posyandu dalam makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader posyandu. Kemudian ada pemeliharaan sarpras posyandu, kemudian pembangunan sarpras posyandu, dan lain sebagainya. Ini adalah kode-kode rekening yang dapat di Bapak Ibu pergunakan. Nah, ini di tahun 2024 ada 10 lokus stunting ya Bapak Ibu di Kabupaten Lumajang. Ini ada Desa Pasru, Pejarakan, Ranumurung, Pandansari, Karangsari, Dawan Lor, Kotorenon, Sumberjo, Kuranggantung, dan Bondoyodo. Semuanya ini merupakan fokus, ya, fokus yang menjadi penurunan stunting. Posyandu sebagai salah satu garda terdepan itu berfungsi dalam pencegahan maupun penurunan stunting di suatu wilayah, terutama di desa. Gitu. Apalagi terkait dengan 10 lokus ini, berarti nanti perlu adanya effort atau usaha yang lebih dalam hal bagaimana penurunan stunting di lokus-lokus ini. Gitu. Nah, ini yang terbaru ya Bapak Ibu, logo
dari Posyandu nggih, yang ini nggih, yang di pojok kanan. Ini namanya ini logo Posyandu nggih. Yang terbaru ada warna biru, kemudian ada tagline baru nggih untuk Posyandu, yaitu Posyandu Sahabat Masyarakat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya bisa diskusi nggih Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Agung, sebentar lagi bisa Ya. diskusi sesi tanya jawab. Terima kasih Pak atas paparannya dan acara selanjutnya bisa dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin teman-teman yang Oke, sudah monggo. bergabung di sini ada yang ingin disampaikan atau bertanya, monggo bisa dipersilakan. Dia mengawal ujian. Monggo Bapak Ibu bisa bertanya. Di sini sudah ada yang dapat materi itu 25 kompetensi kader, Bapak Ibu. Belum ada, belum ada. Belum ada nggih. Nanti saya share materinya nggih. Coba saya share screen dulu nggih terkait itu nggih. Biar Bapak Ibu paham nggih. Jadi Posyandu sekarang itu bukan Posyandu yang zaman dahulu nggih. Sebentar apa ini? Apakah perangkat desa bisa menjadi kader Posyandu? Bisa, Pak. Yang penting adalah tidak merangkap sebagai lembaga kemasyarakatan desa, pengurus RT, ya pengurus RW, kemudian LPM, Karang Taruna, itu. Oke, boleh. Yang penting tidak merangkap sebagai lembaga tadi lembaga kemasyarakatan desa. Kan lembaga kemasyarakatan desa ada 6. Pengurus RT, pengurus RW, LPM, Karang Taruna, PKK, dan Posyandu sendiri. Jadi sebenarnya kalau dari Permendagri itu kader PKK sama kader Posyandu itu sebenarnya berbeda ya, dibedakan orangnya. Tetapi karena kita kan mencari orang untuk jadi kader Posyandu kan susah gitu di desa ataupun di kelurahan. Jadi terkadang hal tersebut bisa dikecualikan, ya, seperti itu. Ini apa ini? Pengunjuk teknis penggunaan dana operasional Posyandu. Oh ya kemarin belum dikunjungi, nggih, untuk yang Gucialit, nggih. Nggih, nanti kita bagikan, nggih, Bu. Untuk juknisnya tetap pakai yang tahun 2021, nggih. Kalau yang tahun 2024 ini nanti akan kami bahas dengan Pokjanal Kabupaten. Itu nggih, terkait penggunaan ini operasionalnya di tahun 2024 karena memang kemarin berdasarkan monitoring yang sudah kami lakukan bersama dengan yang ada kader-kader di desa itu memang beberapa form itu ada perlu penyempurnaan terutama untuk terkait di pendidikan ya wajar Dikdas kemudian di pernikahan anak kemudian di cakupan adminduk gitu. Jadi nanti kita akan ganti ya. Siapa ada pertanyaan ini dari TPD Karangrejo terkait dengan RAP kadang belanja tabrakan. Posyandu, kadang tabrakan dengan kegiatan di luar Posyandu. Di Posyandu Gerbang Mas ada kegiatan stunting, di luar Posyandu juga dianggarkan kegiatan stunting. Kadang di PKK juga ada kegiatan stunting. Apa untuk tahun 2024 ini belum ada juknis yang mengatur RAP Posyandu? Nah, itu. Nah, seperti ini. Nah, kita harus pahami dulu, nggih, terkait ini. Jadi makanya tadi yang saya sampaikan, fungsi dari tugas dari Posyandu itu ada 3 kan tadi. Salah satunya adalah sinergitas, integrasi gitu. Jadi bagaimana supaya dari misalkan di Puskesmas nih ada kegiatan terkait stunting. Nah, kegiatan stunting itu kegiatan apa? Contoh konkretnya apa? Jadi misalkan kalau sudah dianggarkan oleh Puskesmas, jadi Posyandu itu ya tidak boleh menganggarkan hal yang sama kegiatan misalkan untuk kelas ibu hamil, misalkan dengan misalkan desa yang sama dengan orang yang sama seperti itu. Makanya perlu tadi sinkronisasi sinergitas antara satu dengan yang lainnya. Kan ada beberapa memang dari OPD-OPD itu yang ataupun dari PKK, kemudian dari Puskesmas itu yang menganggarkan stunting.
Nggih, tetapi panjenengan bisa berkoordinasi dengan mereka, misalkan terkait apanya, misalkan kalau puskesmas terkait sama kelas ibu hamil atau kelas ibu balita, kelas ASI. Nah, untuk kader posyandu di posyandu berarti kegiatan selain itu. Selain itu apa kegiatannya? Monggo, misalkan misalkan budi damber lele, nggih, atau mungkin peningkatan terkait dengan pengoptimalan pawon urip gitu, nggih, atau mungkin pembuatan menu untuk PMT, nggih, PMT penyuluhan, PMT pemulihan dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi biar tidak bertabrakan. Makanya perlu sinkronisasi, perlu koordinasi gitu. Kalau memang juknisnya memang ini masih proses nih Bapak, yang tahun 2024 kemarin kan kami habis melakukan keliling ya di beberapa kecamatan, itu memang kami akan nanti lakukan revisi terkait juknisnya bersama dengan tim Pokjanal Kabupaten, karena memang Posyandu itu tidak hanya DPMD yang melakukan, ya, ada dinas kesehatan, dinas pendidikan, kemudian dan lain sebagainya. Semua perangkat daerah yang tergabung dalam tim Pokjanal Posyandu Kabupaten itu juga berperan, memiliki andil, gitu, nggih. Seperti itu. Itu apa itu? Patokan. Baik, monggo. Ada yang tanyakan lagi? Betul. KPM. Kalau patokannya kan tetap ya minimal 10 juta. Ini tetap minimal 10 juta. Oke, untuk misalkan kader ya tetap insentifnya 50.000 setiap bulan, oke, untuk 7 orang, oke. Tuh, tetap. Apa iki? Siap. Apakah kegiatan posyandu juga menghimpun data? Jika apa itu? Nah, ini ya. Apakah kegiatan posyandu juga menghimpun data tentang fasilitas kesehatan? Iya, fasilitas kesehatan bayi itu namanya di posyandu adalah sistem informasi posyandu. Tetap itu adalah SIP ya, 6 buku SIP itu tetap. Tetapi memang selama ini di posyandu sudah banyak yang tidak dikerjakan. Beberapa bukunya sampai tahun berapa itu 2000 ada yang 2013, ada yang saat itu sudah tidak digunakan, nggih. Tidak diisi maksudnya, padahal itu bisa digandakan sendiri kan, kadang mereka itu menunggu dari dinas kesehatan, nggih. Kadang seperti itu, padahal data tersebut tetap harus dilakukan karena sebagai salah satu fungsi daripada tadi monitoring dan evaluasi. Jadi sistem informasi posyandu SIP yang 6 buku itu tetap harus dilakukan, tetap ya, karena beberapa desa iya tetap harus dilakukan oleh posyandu, ya. Salah satunya fungsi dari sistem informasi posyandu itu harus tetap dilakukan. Tetapi karena sekarang sudah era digital, itu panjenengan sudah ada yang namanya microsite ya di Kementerian Kesehatan. Itu ada microsite, itu juga bisa digunakan. Tuh. Yang mungkin Bapak Ibu kemarin ada yang dapat WA nih dari Kementerian Kesehatan disuruh mengisi kemarin ya. Itu memang situs ataupun WA dari Kementerian Kesehatan, dan itu mungkin itu adalah resmi ya, bukan hoax ataupun bukan penipuan. Jadi itu resmi dari Kementerian Kesehatan, yang mungkin kemarin kader-kader kan takut nggih untuk mengeklik ya, klik dari Kementerian Kesehatan dapat WA yang mengatasnamakan Kementerian Kesehatan, dan itu memang asli dari Kementerian Kesehatan. Monggo ada lagi Pak Yusuf. Monggo teman-teman. Oke. Oh ini ya, saya share screen yang itu ya, buku yang baru terkait kader ya. Iya Pak. Hmm. Jadi seorang kader posyandu itu kalau sekarang, kalau dulu kan misalnya paling nimbang, kemudian cuman apa, kemudian vitamin A, obat cacing ya. Tetapi sekarang harus menguasai yang namanya 25 kompetensi kader ya. Ini. Jadi sejak tahun 2023 itu ada terkait buku panduan pengelolaan posyandu yang terbaru nggih Bapak Ibu. Mungkin ini nanti saya bagikan ke jenengan. Ini yang terbaru nggih.
di tahun 2023. Ini ada panduan pengelolaan posyandu di bidang kesehatan oleh Kementerian Kesehatan 2023. Kalau yang dahulu namanya itu meja, 5 meja gitu ya. Jadi ada 5 meja. Sekarang berganti menjadi langkah-langkah. Jadi langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, sampai langkah 5. Semuanya nanti panjenengan bisa baca di buku ini. Oke. Buku ini semuanya lengkap, tinggal panjenengan semuanya memahami dari buku ini. Gitu, nggih? Itu. Ini semuanya ada. Kemudian sekarang memang semuanya pakai sistem informasi ya. Nanti ada pengisian dari aplikasi ASIK, kemudian Siptimewa, SIPTM, dan lain sebagainya. Itu jadi memang kader kalau sekarang ini harus melek digital ya. Melek digital itu paling tidak memahami itu ya terkait sama teknologi informasi. Ya, jadi kan kadernya kan nggak semuanya di satu posyandu itu kan dalam umur yang tua ya, ada yang muda-muda gitu. Jadi yang muda-muda nanti bisa mengajari kepada yang sudah senior-senior itu ya bagaimana terkait dengan penggunaan digital. Jadi memang kedepannya itu adalah kader itu bisa melek digital gitu. Ini semuanya nanti bisa panjenengan pelajari sendiri gitu. Karena kalau ini mempelajarinya bisa 1 minggu sendiri. Itu nggih. Ini semuanya lengkap nih Bapak Ibu. Ini. Jadi nanti semuanya ada. Kemudian bagaimana pemeriksaan di posyandu semuanya ada di sini. Buku-bukunya ada. Kemudian bagaimana buku-buku apa yang harus dilengkapi oleh posyandu. Kemudian bagaimana posyandu apa kader itu harus terkait kegiatan apa yang harus dilakukan oleh kader, kapasitasnya seperti apa, kemudian bagaimana melakukan kunjungan rumah, ini semuanya ada. Jadi sudah ada panduan yang terbaru Pak Yusuf itu. Siap, baik. Iya. Agung, Jadi memang terima harus kasih. ya Pak Yusuf. Sekarang posyandu itu era-era yang bukan zaman dahulu ya, sudah new ya. Ya. Makanya tadi posyandu sekarang berubah baru ya, jadi posyandu sahabat masyarakat. Jadi mitranya masyarakat. Mitra. Nanti saya berikan ya format-format yang baru untuk kader ya. Tuh, karena memang integrasi layanan primer ini masih belum semua dilakukan ya, oleh seluruh kabupaten kota di Indonesia ya. Jadi hanya sebagian lokus. Kalau nggak salah kalau di Kabupaten Lumajang nanti ada 5 atau 6 lokus kalau tidak salah ya, yang akan dijadikan lokus untuk integrasi layanan primer. Jadi semua siklus itu ada di posyandu, mulai dari remaja hingga sampai nanti lansia. Jadi nanti ini panduannya monggo Bapak Ibu bisa pelajari terlebih dahulu. Nanti apabila ada kesusahan atau kesulitan bisa tanya kepada kami gitu aja. Oke. Ya, siap. Terima kasih Pak Agung. Nanti untuk Monggo. materi-materi dan juknis yang tadi dibilang sama Pak Agung bisa diakses di link yang kita share. Iya, siap. Oke, siap Pak Aksan. Ya, memang ada BIMTEK-nya Pak, cuman masih menunggu dari Kementerian Dalam Negeri gitu ya. Dan ini akan ada BIMTEK menggunakan aplikasi LMS gitu ya. Jadi ditunggu saja. Kemarin memang Kabupaten Lumajang masih belum dapat nih, belum dapat jatah nih. Yang dapat jatah masih Kabupaten Pacitan, Ponorogo dan lain sebagainya. Jadi daerah-daerah mana itu selatan apa itu ya daerah sana. Jadi nanti insya Allah mungkin Jember, Lumajang, kemudian Situbondo itu pakai LMS aplikasi itu untuk pengisian buku-buku posyandu. Jadi mohon bersabar. Tetapi nanti untuk materi bisa saya berikan terlebih dahulu gitu aja. Sudah? Mungkin ampun. ada yang ditanyakan lagi? Nah, SK itu tidak usah dibuat setiap tahun, gitu. Tadi kan sudah jelas di Permendagri nomor 18 tahun 2018. Apabila tidak ada pergantian, jadi nggak usah bikin SK baru lagi. Cuman yang perlu dipahami adalah di mengingat, ya. Di mengingat itu banyak sekali undang-undang yang sudah tidak berlaku, gitu, seperti tahun 1950, kemudian Undang-Undang Kesehatan, ya,
Undang-Undang Kesehatan sudah ada yang baru ya, Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Jadi Undang-Undang nomor 23 tahun 2009 itu sudah tidak digunakan lagi, nggih, undang-undangnya. Jadi sudah terganti menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2023. Jadi kemarin yang sudah kami kunjungi mungkin sudah saya revisi, nggih. Sudah saya revisi format SK-nya. Untuk yang belum nanti mungkin bersabar nggih. Itu semoga nanti di setelah itu bisa kita bertemu nggih Bapak. Gitu. Kalau yang sudah kemarin kami kunjungi sudah disesuaikan nggih yang SK yang terbaru gitu. Yang kemarin kita kunjungi beberapa kecamatan. Nggih Pak Sul, nanti kita berikan nggih administrasi yang terbaru nggih. Nggih, karena harus memang update ya. Jadi administrasi yang sudah lama-lama itu mohon untuk tidak dipergunakan lagi. Sekarang sudah menjadi langka, bukan jadi meja-meja lagi. Nggih. Tuh. Biar sama dengan yang lainnya, biar tidak ketinggalan gitu. Iya. Oke, monggo Pak. Ada lagi. Nanti saya akan berikan ke Pak Yusuf aja nih untuk materi. Oke, siap Pak Agung. Nanti saya teruskan untuk Oke. materi dan Oke. Salam untuk kader-kader semuanya, nggih. Tetap semangat. Saya kemarin melihat kader-kadernya luar biasa, nggih. Meskipun puasa mereka tetap semangat, tetap apa ya, tetap punya apa ya, antusias, nggih. Meskipun puasa. Oke. Iya. Jadi tetap semangat. Belajar. Ya, ya. Baik, mungkin ada tambahan dari Bapak Kabid, Bapak Aksan Minam dalam sesi acara ini. Baik, mungkin sudah tidak ada yang bertanya lagi. Pak Agung mungkin ada kata-kata yang terakhir. Izin Mas Yusuf, izin Kata-kata Mas Yusuf. terakhir. Oke. Monggo Pak. Pak Sul. Langsung saja nggih. Nggih. Ini terkait ini permasalahan di kami yaitu posyandu. Ini berhubungan dengan yang dihuntab, Pak. Dihuntab kami, kemarin yang itu warga ya. kami yang di sana, kita tidak mengagakan lagi. Tapi Iya, di yang sana kemarin, juga, Pak. Nah, itu gimana? Nah, ini kan menunggu itu, Pak. Menunggu dari bidang Pemdes, Pak. Saya kan juga menunggu, Pak. Nanti. Enggak, Iya. karena kan yang kader yang posyandu di sana juga kan. Iya, kemarin juga sudah menjadi apa pembahasan kami kemarin. Kemarin sudah masuk kami, Pak. Tinggal menunggu itu aja, Pak. Nanti misalkan kalau sudah jelas itunya, nanti kita akan bantu untuk pembentukan posyandunya. Siap, Pak Agung. Siap. Kan memang ada 2 kayaknya ya, Pak ya. 2 atau 3 ya yang kalau dari Sumberwulu ada 3, Pak. 3 kan ya, 3. Ya, tapi yang dari Spetukan juga ada juga. Nggih, lagi nanti kita juga bisa bicarakan nggih, Pak. Nggih, nanti kita obrolkan nanti ya. Oke, siap. Ya. Terima kasih. Nggih, sami-sami, Pak. Nggih. Iya, ini memang menjadi kendala ya Pak Yusuf ya. Kemarin kan masih belum diputuskan ya terkait posyandunya yang di itu nggih. Ya, diuntap itu, Pak. Untap nggih. Nanti kita bicarakan dengan itu aja. Jenengan nggih. Bagaimana nanti untuk pembagiannya posyandunya. Nggih. Tuh. Oke, sudah tidak ada yang disampaikan. Nah, ini ada Pak, lagi Pak. Boleh, Dari, ini pakel ya. ya Di pakel Pak. Bucialit ya. Iya boleh. Yang itu kan bunyinya seperti ini minimal nih Bapak Ibu. Jadi itu minimal dan itu disesuaikan dengan prioritas. Misalkan nggih, apabila balitanya di sana dirasa itu lebih itu nggih, lebih banyak dan mungkin
kasus-kasus yang perlu dibutuhkan atau butuh ditangani itu lebih, itu monggo bisa lebih karena memang bahasanya itu adalah lebih, bukan minimal kan, itu ya minimal kan, minimal 10 juta. Jadi nggak apa-apa Bu, monggo. Yang penting adalah panjenengan punya dasar ya, misalkan karena jumlah stuntingnya atau jumlah balita gizi kurang ataupun jumlah ibu hamilnya yang bumil pisti itu perlu didampingi oleh kader dan lain sebagainya. Yang penting adalah ada data yang menunjang hal tersebut. Makanya kalau di Kabupaten Lumajang itu ada D1. D1 itu dijadikan pegangan pedoman nggih, untuk menyusun rencana anggaran biaya nggih, RAP. Terkadang RAP yang disusun tidak sesuai dengan laporan LP3S-nya. Laporan LP3S-nya misalkan jumlah balita gizi kurangnya sedikit. Sedikit ataupun misalkan hanya cuma 5, itu ternyata tiba-tiba di situ muncul jadi 20, 30 seperti itu. Padahal di data itu hanya cuman 5 seperti itu. Makanya perlu diselaraskan data dari D1, D2 tadi sampai dengan LP3S gitu nggih. Untuk formatnya tetap yang tahun 2021 masih nggih Bu. Desa Senduro nggih. Kemarin sudah saya sampaikan ke kadernya, itu tetap pada saat kemarin saya mengisi di itu pendamping keluarga, tim pendamping keluarga. TPK di Kecamatan Senduro yang 3 hari itu sudah saya sampaikan untuk format D1, D2, D3 sesuai dengan yang saya sampaikan juga di paguyuban kader Posyandu yang ada di Senduro, tetap pakai yang itu. Untuk penyempurnaannya nanti ya, iya benar. Jika ada desa yang menganggarkan dari 10 juta, bagaimana? Karena iya benar Pak, nggak apa-apa. Karena memang kita disesuaikan terkait dengan penganggaran juga gitu. Kalau misalkan masih mencukupi, yang monggo kalau lebih dari 10 juta tetapi didasarkan pada permasalahan seperti itu Seperti itu. Tempur ini termasuk tempur sari Pak. Ya, tempur sari Pak. Oke. Monggo. Untuk formatnya tetap Senduro kemarin sesuai dengan yang saya sampaikan di paguyuban Posyandu Desa Kecamatan Senduro, itu tetap masih pakai itu. Nanti kita akan lakukan penyempurnaan kembali di tahun 2024 karena di Wajar Dikdas kemudian cakupan Adminduk itu masih ada beberapa yang perlu penyesuaian, kemudian terkait sama COVID itu kan sudah tidak ada jadi nanti kita akan penyesuaian dan lain sebagainya. Jadi formnya mohon untuk pakai yang lama dulu sambil menunggu pembahasan yang terbaru gitu karena memang itu iya minimal Pak sebenarnya Pak, tapi kan memang harusnya minimal sih Pak Aksan ya. Minimal 10 juta itu memang minimal harusnya. Tetapi Kak saya yang keliling itu kemarin itu memang ada beberapa desa yang di bawah 10 juta. Yang kemarin saya berkunjung karena memang sesuai dengan kemampuan keuangan kemarin yang disampaikan seperti itu. Tetapi seharusnya sesuai dengan peraturan Bupati itu minimal 10 juta. Seperti itu. Harusnya seperti itu. Minimal 10 juta memang. Tapi ada beberapa desa yang kami kunjungi kemarin memang di bawah itu. Seharusnya minimal 10 juta. Monggo Pak Yusuf, ada lagi? Ya. Apa sudah cukup untuk teman-teman yang bertanya? Monggo, masih ada waktu kalau mau ada yang ditanyakan. Baik, sudah tidak ada ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Monggo Pak Agung bisa kasih sambutan sebelum acara kita selesai.
Oke, gitu nggih. Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa harus bersinergi dengan pemerintah desa. Nggih, apapun kegiatan yang dilakukan oleh Posyandu harus bersinergi dengan pemerintah desa karena Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa. Posyandu sahabat masyarakat. Terima kasih burung kenari, burung kedasi, cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih atas paparannya Bapak Agung dan diskusi serta tanya jawab teman-teman, sehingga kita bisa mendapatkan banyak bekal ilmu yang bisa diterapkan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun bekerja dalam webinar online seri kali ini. Sebelum mengakhiri pada acara siang hari ini, bisa untuk kamera zoom-nya bisa dihidupkan terlebih dahulu karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Siap. Baik, hitungan dalam 1, 2, 3. Baik, untuk yang halaman layar kedua, hitungan dari 1, 2, 3. Baik, untuk layar selanjutnya, ini masih banyak yang belum aktif kameranya, mohon segera diaktifkan. Baik, 1, 2, 3. Baik, sudah selesai untuk acara pada hari siang ini. Terima kasih banyak kepada narasumber dan peserta yang telah menyimak dan mengikuti acara dari awal sampai akhir. Bagi yang belum absen, sudah saya kirimi linknya. Dan ada link juga untuk tiap minggu bisa diakses teman-teman peserta. Jadi tidak usah menunggu link absen yang di-share. Di sana sudah mencakup ada daftar hadir, materi, bahkan ada sertifikat yang mungkin teman-teman belum sempat mendownload. Ya, saya selaku host dalam kali ini menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan yang sengaja maupun tidak sengaja. Tetap semangat puasanya, dan ini mungkin Jumat terakhir di bulan Ramadan. Kita bertemu, nanti kita setelah hari raya akan bertemu kembali. Dan nantinya pasti host yang terpilih dan narasumber yang akan menjadi teman-teman yang akan menjadi dalam mengisi acara pada Jumat berkah kentang pedas. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aksan. Menit, Mbak. Sama-sama.